Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba mengumpulkan video kelompok-kelompok umat Islam yang tidak mengamalkan kunut supaya kita bisa memahami bahwa bagi yang memilih tidak kunut subuh ternyata memiliki dalil yang cukup kuat. Saya mengajak Anda semua untuk menyimak dengan hati terbuka dan menjauhi fanatisme agar bisa saling memahami dan menghargai pendapat masing-masing. Untuk video pertama kita akan menyaksikan ceramah Ustadz Ansori Ramdhani dari Ormas Persis Intinya, atau Persatuan hadis-hadis yang Islam. menerangkan kunut pada waktu subuh saja tanpa ada sebab, tanpa ada nazilah, itu hadis-hadisnya dhaif, lemah. Kemudian khusus bagi para pencari ilmu, para ustadz, itu harus mengoreksi kembali, mengevaluasi kembali penemuannya. Bagi kita yang menemukan, mendapatkan informasi dari beberapa sumber, kemudian timbul keraguan antara sunnah dan bid'ahnya, antara halal dan haramnya, lebih baik ditinggalkan. Sunnah, bid'ah, tinggalkan. Khawatir masuk kepada bid'ah. Halal haram, ragu nih halal haramnya, tinggalkan. Bisa jatuh kepada yang haram. Orang yang meninggalkan sesuatu yang meragukan kehalalan dan keharamannya, orang itu sudah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Demikian pula orang yang meninggalkan perkara yang diragukan sunnahnya. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Ansori Ramdhani ini, bahwa adanya hadis tentang sesatnya amalan bid'ah harusnya membuat kita lebih hati-hati dari amalan-amalan ibadah yang baru. Bukan sedikit-sedikit malah bermudah-mudah menganggap amalan ibadah baru itu, amalan ibadah buatan itu sebagai bid'ah hasanah. Itu telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Begitu kalau kita menemukan informasi-informasi sehingga membuat kita ragu. Yang pertama, ulama yang mensunnahkan, menganggap kunut subuh itu sunnah, sehingga apabila lupa kunut maka harus sujud sahwi. Dalil-dalilnya pertama dari Abi Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a rasahu minar ruku' fi sholati subhi fi raq'ati tsaniyah rafa'a yadayhi fa yad'u bi hadzal du'a Allahumma hdini fi man hadait ila akhir. Adalah Rasulullah apabila bangkit dari ruku pada sholat subuh pada rakaat yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait, sampai akhir. Rawahu Al-Hakim, diriwayatkan oleh Al-Hakim, wasahhahahu, oleh Imam Hakim, dinilai sahih. Nah, dinilai sahih. Ternyata setelah ditelusuri oleh para ulama yang lain tidak sahih. Nah, ini yang harus disampaikan. Mau tidak mau kita harus menjelaskan, pahit ataupun manis. Ternyata ditelusuri oleh ulama. Hadis tadi di dalam riwayatnya, sanadnya, jalur periwayatannya, ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Sa'id al-Maqburi. Dia tidak bisa dijadikan hujjah. Itu alasannya. Abdullah bin Sa'id al-Maqburi. Satu. Datang lagi yang membantah. Ada lagi Ustadz hadisnya yang kedua apa? Riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Kalau tadi dari Abu Hurairah. Oke. Apa riwayatnya? Sama redaksinya seperti tadi. Cuma beda sedikit. Bahasanya begini, Rasulullah mengajarkan kepada kami doa yang biasa kami baca ketika kunut pada salat subuh. Allahumma hdini dan seterusnya. Riwayat Al-Baihaqi. Namun sayang juga sanadnya bukan ada yang lain, tapi ada Abdurrahman bin Hurmuz. Namanya Abdurrahman bin Hurmuz. Yang ketiga, dari Buraid bin Abi Maryam, aku mendengar Ibnu Hanafiyah dan Ibnu Abbas, mereka berdoa mengatakan, kana nabiyyu yaqnutu fi sholati subhi wa witril lail biha ulail kalimat. Adalah Ibnu Hanafiyah dan Ibnu Abbas mengatakan Nabi kunut pada sholat subuh dan sholat witir. Sholat witir nih, bukan sholat kunut, bukan sholat subuh saja, sholat witir dengan doa-doa yang tadi. Namun sayang, itu pun sanadnya lemah karena ada seorang rawi yang majhul. Apa majhul itu? Tidak diketahui, tidak dikenal. Nanti rawi orang tidak dikenal identitasnya. Siapa bapaknya, siapa gurunya, siapa muridnya, di mana lahirnya nggak tahu, nggak dikenal.
Ada juga yang tidak dikenal itu karena sifatnya. Makanya nanti dalam ilmu mustalah majhul terbagi dua, ada majhul ain, ada majhul hal. Ini tugas para ulama. Majhul itu tidak diketahui, harus ditelusuri. Gitu. Yang pertama, alasannya lemah karena dilihat dari segi sanadnya. Yang kedua, hadis-hadis yang tadi mukhalifun lil ahadits shahihah, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga. Pertama, dari Zaidah an Mansur, dari Mujahid, Sa'id bin Zubair, Ibnu Abbas mengatakan begini. Annabna Abbasin kana, adalah Ibnu Abbas la yaqnutu fi salatil fajri. Ibnu Abbas tidak kunut di salat subuh. Dua, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar juga sama, keduanya tidak kunut. Imran bin Haris pernah menjelaskan, saya pernah salat berjamaah dengan Ibnu Abbas di rumahnya. Tuh, artinya boleh berjamaah di rumah? Boleh tidak? Ini Ibnu Abbas berjamaah di rumah. Salat subhi, salat apa? Salat subuh. Nah ini punten-punten kalau ada yang mengatakan wajib salat berjamaah di masjid. Bukan kita menolak ya, bukan. Kalau mengatakan wajib salat di masjid kemudian dianggap tidak sah salat berjamaah di rumah, ini yang perlu dikoreksi. Kalau ada udur, ada alasan sehingga kita tidak bisa ke masjid, salat berjamaah di rumah sah, ya kan? Sah. Falam yaqnut qabla ruku wala ba'dah. Tapi nah, kata Imran bin Al-Haris, Ibnu Abbas sendiri tidak kunut baik sebelum ruku ataupun sesudah ruku. Yang keempat, Sa'id bin Jubair menerangkan lam yakun Umar. Umar tidak yaqnutu, tidak pernah kunut. Wassalaitu ma'abni Umar wa ibni Abbas as-subha fakana la yaqnutu. Dan aku pun pernah berjamaah dengan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas pada waktu salat subuh, mereka berdua tidak kunut. Ini riwayatnya riwayat jamaah sekelompok tabi'in an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Fahiya aula min riwayatin wahidatin. Riwayatnya banyak, sahih lebih utama daripada satu riwayat yang ternyata sudah satu dhaif lagi. Ini riwayatnya banyak sahih dibandingkan dengan riwayat yang segelintir tapi dhaif. Milih yang mana? Milih yang sahih. Sudah benar banyak, sudah banyak benar. Ini sudah salah cuma seorang lagi, maksa deh. Maksa. Nah itu yang maksanya yang nggak boleh ya. Itu. Oke. Ya, belakangan saya mendengar ada yang berpendapat dan malah menganjurkan untuk mengamalkan hadis dhaif karena dianggap hadis dhaif juga masih hadis Nabi. Maka bagaimana dengan kasus ini, yang mana hadis dhaif itu ternyata bertentangan dengan hadis yang lebih sahih? Apa masih tetap harus menggunakan hadis yang dhaif dan mengesampingkan hadis yang sahih? Selanjutnya dari Hasan bin Ali, putranya Ali alaihi wassalam, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat. Ini ada hadis yang mengatakan, katanya Hasan meriwayatkan hadis, Rasulullah pernah mengajarkan kepada saya secara khusus kalimat-kalimat yang biasa aku baca pada qunut witir. Allahumma hdini fiman hadait. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tetapi ini bukan dalil disyariatkannya qunut subuh, tetapi disyariatkannya pada qunut witir. Tapi jangan dulu diamalkan, belum selesai. Nanti qunut witir juga qunut yang mana? Jadi ternyata hadis ini adalah sanadnya juga dhaif alias lemah. Riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, baik, kita telusuri ya. Dari Anas, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Rasulullah, falam yazal yaqnutu, beliau tidak pernah berhenti kunut. Di salatil ghadat, pada waktu salat subuh. Dengarkan, perhatikan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut pada salat subuh. Hatta faraqtuhu, sampai aku meninggal. Sampai aku meninggal. Demikian pula aku pernah sholat bersama Abu Bakar, Umar, seperti itu. Abu Bakar dan Umar katanya juga sama, tidak pernah meninggalkan kunut. Berarti Nabi, Abu Bakar dan Umar senantiasa kunut pada waktu sholat subuh. Jangan dulu diterima. Kalau hadis ini lemah. Kenapa lemah? Di dalam sanadnya ada bernama Amr bin Ubaid.
Dia itu rawi qadariyun. Qadariyun itu adalah orang yang memahami semua perbuatan nasib itu tergantung takdir Allah. Kumaha Allah we. Dia tidak mau usaha, tidur, makan, minum, tidur. Itu qadariyah. Kedua, kadzabun. Bukan sekedar qadariyah, dia pun adalah pembohong, pendusta. Qad da'afahu Ahmadu, didoibkan juga oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in dan Imam An-Nasai. Satu. Dua. Asata tadi itu dua wae aja. Satu dua. Masih dari Anas. Nah ini ana nabiya, bahwasanya Nabi qanata syahron, beliau kunut selama sebulan. Ba'da ruku, setelah ruku, yad'u ala ahya'a minal arab tsumma tarakahu, mendoakan kejelekan kepada beberapa kelompok dari orang Arab, kemudian oleh Rasulullah ditinggalkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah kalau menurut hadis ini kunutnya hanya 1 bulan. Setelah 1 bulan ditinggalkan. Pertanyaannya, kunut apa? Salat mana? Salat subuh saja? Belum dijelaskan. Nah, wali Ahmad wa Daruqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada. Fa amma bis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Nah, ini nih yang jadi masalah. Katanya, kecuali hanya dalam salat subuh, Rasulullah tidak meninggalkan kunut sampai beliau meninggal dunia. Itu yang jadi masalah. Ada tambahan bahwa Rasulullah tidak meninggalkan kunut subuh sampai meninggal dunia. Kita telusuri menurut penilaian para ulama, bukan saya. Hadis yang kedua ini dhaif juga. Kenapa? Karena ada Abu Ja'far Ar-Razi. Dia bukan rawi yang kuat. Bahkan dia termasuk orang yang yukhlitu, pikun ketika meriwayatkan hadis. Kemudian dia pun banyak salah dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, dia itu orang jujur, cuma sayyi'ul hifdzi. Orangnya baik, cuma hafalannya lemah. Masalah itu kalau dirawi. Terus yang kedua, alasannya selain sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi, kemudian juga tidak bisa dijadikan hujah sebab tidak masuk akal. Rasulullah kunut pada waktu subuh saja sepanjang hidupnya. Kenapa duhur ditinggalkan, asar ditinggalkan, demikian pula maghrib dan isya ditinggalkan, subuh seolah-olah dikutuskan. Ini rasional, irasional, tidak masuk apa. Bahkan kenyataannya Anas sendiri lam yakun yaqnutu fi subhi. Anas bin Malik itu tidak pernah kunut pada waktu salat subuh. Nah itu, kalau mau diterima kesahihan hadis itu, ya, maka yang dimaksud kunut di sana adalah beliau ketika bangkit dari ruku pada salat subuh saja nih. Ketika beliau bangkit dari ruku, beliau itu sampai meninggal dunia berdirinya lama. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, ada yang panjang, Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, apa itu? Aya panjang deui. Aya mil'as samawati wa mil'al ardi, apa itu? Henteu kayak urang apalkeun nya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi maksudnya kalau diterima, kalau ada yang mengatakan hadis itu sahih, ternyata kunut di sana bukan kunut begini. Beliau kalau bangkit dari ruku pada salat subuh lama berdirinya. Gitu. Jadi kan sebagaimana yang pernah kita bahas, makna kunut secara bahasa itu bisa berarti berdirinya lama. Gitu, ya. Ya, jadi kunut ada 2 makna ya. Tidak hanya doa tapi juga bermakna berdiri yang cukup lama. Kalau hadis itu diterima hadis sahih, ternyata dhaif, lemah begitu. Kemudian Anas sendiri tidak mengatakan bahwa dia senantiasa kunut setelah ruku sambil meninggikan suaranya Allahumma hdini biman hadait. Kalaulah itu sahih, kata Ibnu Qayyim, itu adalah bukan perbuatan Anas. Walau sahal lam yakun fihi dalilun ala hadzal qunut al-mu'in al-batata. Nah ini yang harus kita jadikan catatan, informasi ini. Jangan begini Pak, saya dengar ya, Anda katanya membid'ahkan kunut subuh. Imam Bukhari sendiri kunut subuh.
Aduh, ya Allah. Jadi dia bawa-bawa Imam Bukhari. Di satu sisi kita mengambil hadis Bukhari kan, ternyata dia mengatakan Imam Bukhari pun kunut subuh. Udah titik. Tidak dijelaskan, wah bahaya. Makanya saya sengaja pada 2 malam ini membahas tentang ini, biar ada pencerahan atau perbandingan lah, ya. Oke, lanjutkan. Di samping sanadnya dhaif, itu pun bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, bahwa masih dari Anas, bahwa Nabi tidak pernah kunut pada sholat subuh kecuali kalau ada nazilah, beliau da'a li qaumin au da'a ala qaumin, mendoakan kebaikan atau mendoakan keburukan. Jadi ada sebabnya. Kalau tanpa sebab, oh itu yang masalah. Tidak ada musibah, tidak ada peristiwa yang besar, ujug-ujug kunut, ini bermasalah. Gitu, ya. Masih panjang, Pak? Masih panjang sebenarnya. Jadi hadis-hadis yang berkaitan yang menerangkan bahwa kunut subuh saja sampai Rasulullah meninggal dunia, ternyata secara sanad itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di samping ada kelemahan, bertentangan juga dengan hadis yang lebih sahih. Jadi kalau saya berikan ringkasan, ya, ringkasan sementara itu begini, ya. Pertama, memang betul di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat antara sunnah dan bid'ah. Itu. Nah, kembali kepada kaidah, apabila kita menemukan keterangan yang diragukan kesunahannya, yang sunnahnya itu diragukan, lebih baik ditinggalkan. Bisa masuk kepada bid'ah. Dan baik, jadi kita berpendapat tidak disyariatkannya kunut bukan berpatokan pada satu dalil saja, tapi juga mempertimbangkan riwayat-riwayat lain. Selain mempertimbangkan kesahihan dalil tentang kunut yang ternyata banyak kelemahan, kita juga mempertimbangkan persaksian orang-orang yang pernah sholat di belakang sahabat yang ternyata mereka tidak kunut. Apalagi terdapat riwayat bahwa Rasulullah SAW hanya kunut itu 1 bulan, dan itu pun ada penyebabnya, yaitu untuk mendoakan kebaikan atau keburukan suatu kaum. Memang ada ulama yang berpendapat bahwa yang ditinggalkan itu bukan kunutnya, tapi mendoakan keburukan suatu kaumnya. Namun ini bertentangan dengan riwayat atau persaksian orang-orang yang pernah sholat di belakang sahabat yang ternyata para sahabat itu tidak kunut. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ansori Ramdhani tadi, bahwa Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu tidak kunut, seperti riwayatnya Imran bin Al-Harith. Dan berikut adalah satu lagi riwayat dari Sa'ad bin Thoriq yang bertanya kepada ayahnya yang pernah sholat bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang ternyata mereka itu tidak kunut. Dan video selanjutnya diambil dari ceramahnya Ustadz Muljiman dari Muhammadiyah. Mari kita simak. Tentang kunut. Sesungguhnya ini adalah persoalan khilafiyah. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Di Tarjih Muhammadiyah itu sudah jelas bahwasanya terkait dengan kunut itu hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif terkait kunut subuh, maka Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Jadi Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Nanti jenengan masih bisa pula kalau kurang yakin, karena majalah Suara Muhammadiyah ada edisi online-nya, itu bisa googling lagi Suara Muhammadiyah kunut subuh. Nah, itu nanti akan ada pembahasannya di situ. Kenapa tidak mengamalkan kunut subuh? Karena bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa kunut subuh hadis-hadisnya itu dhaif. Karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Meskipun demikian, kita mengakui bahwasanya ini adalah ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi putusan tarjih sudah jelas bahwasanya itu hadisnya dhaif, sehingga warga Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut. Wallahu alam bishawab. Tetapi ingat ya, kalau ada yang beda pendapat, kita saling menghormati. Yaitu penjelasan dari Ustadz Muljiman ya, meskipun tidak detail seperti ceramahnya Ustadz Ansori Ramdhani, namun bisa ditarik kesimpulan bahwa Ustadz Muljiman dari Muhammadiyah ini sepakat bahwa dalil-dalil tentang kunut subuh itu lemah, jadi tidak bisa diamalkan.
Untuk selanjutnya dari Dr. Andes Ahmad Sukino dari Majelis Tafsir Al-Quran. Mari kita masalah kunut, ya, itu juga begitu. Kalau memang katanya, saya sendiri juga belum mengetahui, kata mengikuti mazhab Syafi'i itu kunut, ya, subuh. Ternyata dalam kunut itu sendiri memang bermacam-macam umat Islam ini. Karena awalnya Nabi kunut tadi, ya, ketika ada 70 orang hafid Al-Quran dikirim ke suatu tempat atas permintaan daerah itu untuk menjadi juru dakwah. Ternyata sampai di tempat itu 70 itu dibunuh semua. Dibunuh semua. Berarti Nabi tertipu, dijebak atau itu. Kirim mubalik yang hafal Quran dibunuh semua. Nah, ketika itulah Nabi sangat prihatin. Sangat prihatin. Maka beliau berdoa. Dalam riwayat itu doa Nabi, ya, yang dikatakan kunut tadi, dan kunut itu tidak Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman da. Kunut itu bisa berarti berdoa lama, berdiri panjang, lama berdoa. Yang isinya memintakan itu balasan orang-orang yang berbuat dolim, membunuh tadi. Nah itu kan. Nah setelah itu Nabi tidak hanya itu, maka tempat itu di waktu dibunuhnya 70 orang sahabat itu dianggap suatu musibah itu. Maka sampai sekarang ada umat Islam yang selalu mengadakan kunut, namanya kunut nazilah. Setiap ada musibah yang menimpa umat Islam terus kunut, dasarnya kepada itu tadi. Dasarnya karena ketika Nabi kunut itu adanya 70 orang sahabat yang dibunuh tadi. Nah terus kalau kemudian berubah menjadi kunut subuh saja, Bapak tadi sudah baca bahwa kalau kunut subuh saja ternyata ditemukan hadisnya dhaif. Nah, kalau sudah hadisnya dhaif kan tidak perlu dipakai. Kalau kunut subuh saja ternyata ditemukan hadisnya dhaif. Nah, kalau sudah hadisnya dhaif kan tidak perlu dipakai. Nah, ketika Nabi selalu kunut, selalu berdoa untuk itu, ya, dalam riwayat kira-kira 1 bulan lah. Terus diturunkan ayat itu 128 Ali Imran itu, Allah menerangkan itu bukan urusanmu, bukan campur tanganmu. Orang-orang itu saya ampuni atau saya siksa atau saya hukum, itu urusanku, bukan urusanmu. Lah ketika itu Nabi berhenti dalam kutnya itu. Nah dari sinilah maka umat Islam pecah pendapatnya. Kunut itu pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi setelah Nabi berhenti itu sudah tidak pernah dikerjakan lagi sampai wafat. Nah itu namanya khilafiyah. Khilafiyah itu ada dalil pernah dilakukan, tetapi ya, pemahamannya jadi berbeda. Yang satu tadi memahami Nabi pernah kunut, maka setiap ada musibah umat Islam terus adakan kunut, namanya kunut nazilah. Yang lain setelah itu bukannya tidak ada musibah lagi. Dalam peperangan-peperangan juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh dalam peperangan itu, tapi Nabi sudah tidak kunut lagi. Maka yang satu berpendapat sudah tidak ada kunut lagi setelah Nabi aja berhenti kok malah kita memulai gitu. Nah kalau sudah terjadi begitu ya sudah saling menghormati. Yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut jangan dielek-elek, jangan dipaksa untuk kunut. Maka itulah kembalinya lana amaluna walakum amalukum. Sudah. Jadi jangan sampai pecah persahabatan kita retak hanya karena kunut dan tidak kunut, usoli dan tidak usoli. Sudah sing salat ya usoli nganggo. Saya tidak, ya. Yang mau kunut silakan kunut, saya tidak usah kunut. Ya, lah kalau kamu salat imam mengikuti kamu menjadi imam pakai kunut, saya jadi makmum, mau sah saja. Nah kalau kamu sedang kunut, saya tidak ikut kunut, tapi saya tidak baca terus sujud karena tidak boleh mendahului imam. Saya sujudnya ngenteni kamu, walaupun kamu sedang kunut dah. Saya tidak akan ngamin-amini, gitu. Nah itu maka boleh saja. Yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut tidak usah kunut. Itu saling menghormati. Memang itu namanya khilafiyah. Khilafiyah itu ada dalil, pelaksanaannya berbeda. Nah itu namanya khilafiyah kan. Ya. Maka tidak perlu dibicarakan khilafiyah itu, ada yang berpendapat begitu. Nah, kalau kita memang itu namanya khilafiyah, ternyata memang ada di tengah-tengah umat Islam, karena kita ngaji majelis ilmu, ya itu dibicarakan sekali. Jangan dibicarakan nggak boleh
Pokoknya nggak usah dibicarakan, terus diamalkan saja. Lawang dibicarakan saja nggak boleh kok diamalkan, kan itu kan? Nah, maka setelah dibicarakan, posisinya mengetahui, yang masih mau melakukan silahkan lakukan, yang tidak melakukan jangan dipaksa. Antara yang kunut dan tidak kunut saling menghormati, udah selesai. Itulah Islam. Ya. Nanti siapa yang benar serahkan pada Allah. Nah. Setelah kita saksikan bersama pandangan dan sisi pendalilan dari Dr. Andes Ahmad Sukina yang kurang lebih sama ya seperti yang disampaikan Ustadz Ansori Ramdhani, dan benar yang disampaikan beliau bahwa kita ingatkan kembali untuk tetap menjaga ukhuwah meski berbeda pandangan mengenai kunut ini. Adalah riwayatul dhaif, riwayat rawi yang dhaif mukhalifan li riwayatis thiqah, yaitu berlawanan dengan riwayat rawi yang thiqah, maka disebut hadisnya munkar. Sebagai contoh yang disebutkan oleh ulama hadis, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut di salat subuh sampai meninggal dunia. Ini riwayat dari Abu Ja'far Ar-Razi Isa ibn Mahan dari Ar-Rabi' ibn Anas dari Anas ibn Malik. Riwayat ini dihukum munkar oleh banyak ulama karena rawinya Ar-Rabi' ibn Anas saduqun yahim, orang yang saduk cuman sering keliru. Dan khususnya kata Imam Ibnu Hibban dalam As-Siqat di terjemah Rabi' ibn Anas, khususnya riwayat Abu Ja'far Ar-Razi daripadanya. Hadis ini datang dari riwayat Abu Ja'far Ar-Razi Isa bin Mahan dari Rabi' ibn Anas. Nah, ini bukti aplikatif dari perkataan Ibnu Hibban itu, bahwasanya Rabi' ibn Anas sering meriwayatkan hadis munkar, khususnya riwayat Abu Ja'far Ar-Razi daripadanya, dan ini riwayat Abu Ja'far Ar-Razi daripadanya. Nah, kemudian Rabi' bin Anas yang tidak dhabit itu berlawanan riwayatnya dengan riwayat rawi-rawi yang thiqah. Banyak rawi yang thiqat dari Anas ibn Malik. Anas ibn Malik meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi berkunut hanya 1 bulan dan tidak khusus salat subuh. Berarti riwayat Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi dari Abi bin Anas ini mungkar, berlawanan dengan riwayat rawi-rawi yang lain, diantaranya Thabit Al-Bunani bin Asal Al-Bunani. Ini adalah athbatun nasi fi Anas, rawi yang paling thabit dari Anas. Qatadah ibn Di'am As-Sadusi juga rawi yang ma'ruf dari Anas. Kemudian Ayyub ibn Abi Tamim As-Sakhtiyani, ini juga thiqah. Kemudian diantaranya adalah Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruasi, juga rawi yang thiqah dari Anas ibn Malik. Tidak lebih kurang dari 8 orang rawi thiqat bertentangan riwayatnya dengan riwayat Rabi' ibn Anas dari yang meriwayatkan daripadanya Abu Ja'far Ar-Razi. Nah, hadis ini disebut hadis munkar. Yang ma'ruf adalah bahwa Nabi SAW kunut selama sebulan, dan itu tidak khusus di salat subuh. Ini dari sisi ini. Tentu saja masalah ini kalau masuk ke masalah fikihnya panjang pembahasannya. Walaupun yang dijadikan hujjah di sini hadisnya adalah hadis munkar, kita bicara tentang sina'ah hadisiyah, tentang bagaimana ulama menghukum sebuah hadis itu munkar. Untuk menjelaskannya, itu contoh yang hadir pada saat ini bagi saya. Nah, dan nanti ketika belajar tentang hadis munkar akan ada lagi pembahasan dan contoh yang lain insyaallah taala. Ya, luar biasa ya pemaparan dari Ustadz Dasman Yahya. Ini memang bidang beliau, sehingga beliau bisa sangat detail menjelaskan rawi-rawi tanpa membaca teks atau membaca kitab. Dan itulah kita bisa menyimak pandangan dan sisi pendalilan kelompok umat Islam yang memilih tidak mengamalkan kunut subuh. Tetap jaga ukhuwah, tetap hargai pendapat kelompok lain. Ya, bagi yang setuju silahkan, bagi yang tidak setuju semoga ini bisa menambah pengetahuan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.